Oke. Kuryani Yazid, bab berapa? Babnya bab 6. Ya, bab 6. Bab 6 ya, makolahnya ke-14. Oke. Oh, Hasuna ya. Iya, betul. Karya Ekur Yani ya. Mbak Kuryani Yazid. Yasiz. Ya, Mbak Kur ya. Jadi Hasuna itu sama ya, Kosuro begitu. Oke. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ulang dari sini. Nah, waman. Nah, ini emaknya adalah isim syarat. Ya. Masuk isim syarat. Isim syarat kalau di awal maka menjadi mubtada. Ya, maka fiil di depannya adalah sebagai fiil syarat. Kosuro. Fiil madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fiil syarat. An huruf jar, hunya domir muttasil sebagai majrur. Kana fiil madi nakis dengan isim kananya huwa sebagai jawab syarat. Bakhilan adalah khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Nah, jadi kalau ketemu wawo, ini wawonya jadi wawo haliyah lagi. Ini wawo haliyah, kananya fi'il madi, nakis dengan isim kananya huwa. Lidzammi, linya huruf jar, azzammi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Mustaujiban. Nah, ini khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kana lidzammi mustaujiban sebagai hal. Begitu ya. Jadi kalau diartikan waman dan barang siapa, nah gitu. Kosuro artinya memendekkan. Memendekkan itu artinya tidak melakukan gitu ya. Jadi lawan dari wakofa. Nah, tadi kan barang siapa dia berdiri gitu kan. Maksud berdiri di sini adalah melakukan. Jadi orang itu datang untuk suatu kebutuhan dan kita pun butuh, tapi dia mampu mendirikan, mampu menunaikan, mampu memberikan. Nah, kebalikannya ini kosuro, memendekkan tuh maknanya tidak melakukannya ya. Ketika teman kita datang tadi mau pinjem duit, kita hanya punya 200 ribu dan ketika itu kita pun butuh. Tapi tidak memberi, kosuro anhu, kayak gitu ya. Dia memendekkan anhu tentangnya, maka karena dia adalah bakhilan, termasuk orang yang bakhil. Nah begitu. Wakana lidzammi mustaujiban, sedangkan dia lidzammi untuk celaan mustaujiban adalah wajib. Artinya dia termasuk layak ketika disebut orang yang tidak terpuji. Begitu. Kalau tadi ketika dia mampu memberinya wakofa, maka dia termasuk orang yang mulia, kariman, ya, maka dia berhak untuk dipuji. Oh, dia itu orang baik, begitu. Tapi kalau sebaliknya dia tidak mampu memberinya, maka dia dikategorikan bakhilan. Kana bakhilan. Wakana lidzammi mustaujiban. Ya, sedangkan dia lidzammi terhadap celaan mustaujiban adalah wajib. Nah, artinya wajib, dia tergolong orang yang tercela. Oke, Sawung, terima kasih. Sawung Galeng. Sawung Galeng ya, terima kasih Pak Sawung ya, semoga berokah. Nah gitu, jelas ya? Oke, ayo coba komentar, jelas belum? Jadi batasan orang yang bakhil, untuk mengetahui seseorang itu bakhil, kita harus tahu batasan dermawan. Ya, ternyata orang yang dermawan itu ketika kita mempunyai sesuatu yang kita pun lagi membutuhkannya, kemudian orang itu datang untuk meminjamnya, lalu kita mampu memberi walaupun sebagian, maka orang itu disebut kariman.
ya, orang yang mulia, orang yang tidak bakhil. Tapi ketika tidak memberinya, maka kita termasuk orang yang bakhil. Oke, Pak Supri, jelas Pak Ustadz. Oke ya. Dendo, bagi saya ini prakteknya berat Ustadz, apalagi yang minjamnya nggak bayar-bayar. Nah itu Dendo. Nah kenapa kita juga berat? Nah disitulah yang disebut akhlak. Ketika seseorang meminjam kepada kita, lalu orang itu tidak membayarnya, dan kita masih ingat, maka kita ketika memberi itu tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Kenapa disebut tidak ikhlas? Kita masih membutuhkan, gitu. Kalau ikhlas, Allah sudah ganti, gitu, sehingga kita tidak membutuhkannya lagi. Kenapa? Allah sudah menggantikannya, gitu. Ketika dia membayar, alhamdulillah diterima. Ketika dia tidak membayar, maka kita mengikhlaskannya. Itulah orang yang dermawan, begitu ya. Jadi kita belajar ikhlas. Makanya tadi ada kalimat biqadri taqah, biqadri taqati. Nah itu dengan kadar kemampuannya. Begitu. Jadi ini kadar kemampuan itu termasuk kadar keimanan kita. Ya, kita memberinya sesuai dengan yang kita mampu. Sehingga ketika dia tidak membayarnya, kita mengikhlaskannya. Nah, begitu. Dan itulah kadar kedermawanan kita. Gitu ya. Kenapa kita merasa berat ketika mereka meminjam lagi kepada kita karena dia tidak bayar-bayar, gitu kan? Karena kita masih membutuhkan uang itu. Kenapa masih membutuhkannya? Ketika kita memberinya, kita masih belum ikhlas, sehingga Allah tidak menggantinya berlipat-lipat. Ingat, ketika kita memberikan 1, Allah balas 7. Dan 1 tangkainya berisi 100. Menjadi 700. Ketika kita memberi 1, Allah balas 700. Bahkan yudha'ifu limay yasha. Nah itu ya, kita belajar ikhlas ya. Maka yang penting di sini biqadri taqah. Nah ini. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita dulu ya. Gitu. Oke, Teh Mimin ya, bener Teh Mimin. Jadi ini bab ikhlas, nanti masuk bab hutang piutang, beda lagi. Iya, ya gitu Teh Mimin ya. Mudah-mudahan ikhlas ya. Gitu. Ketika dijelaskan juga harus ikhlas. Oke ya. Oke sip. Monggo komentar. Putra kho istimewa, subhanallah. Ya, putra kho istiqomah. Masya Allah dapat ilmu bedonism ya, gitu ya. Jadi kita belajar untuk menjadi seorang dermawan. Oke, Nur Rahim, amin, amin ya Allah. Semoga bisa bayar hutang, amin. Ya, saya doakan ya, semoga bisa bayar hutang dan lunas. Kalau udah lunas jangan ngambil lagi. Udah lunas ngambil lagi. Ya kapan selesainya dong? Ya, oke. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Jadi itulah batasan dermawan. Oke. Nah di sini ruwiyah. Jadi kita yang hutangnya, Neneng dari hati. Kok jadi kita yang hutangnya Bu Neneng? Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ruwiyah. Nah, ini ruwiyah adalah fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Loh, kok. Oke. Fi'il madi majhul anin nabiyyi. An huruf jar, an nabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat i'tiradiyah. Annahu, anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir muttasil sebagai isim anak. Ya, apakah ikhlas itu ada tingkatannya Pak Ustadz? Ada, ikhlas itu ada tingkatan ya. Minimal kita masuk kategori tingkatannya. Ada 3 ya. Mudah-mudahan kita masuk yang ketiga dulu. Nanti yang kedua baru yang ke-1 ya. Nggak apa-apa. Kalau ikhlas kita masih mengharap ya, itu tingkatan ketiga. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti meningkat. Oke. Fa'il ruwiyah di mana? Oh, gini. Ruwiyah itu
di majhul. Jadi bukan fa'il, tetapi nanti pasangannya naibul fa'il, ya. Pasangannya naibul fa'il. Jadi ruwiya fi'il madi majhul, hanya huruf jer, an-nabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalimat iktirodiyah. Anna huruf nasab dan taukid, hu-nya domir muttasil sebagai isim ana. Kolanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna, ya. Jadi annahu kola, nanti sampai maklul kaulinya itulah naibul fa'ilnya. Jadi naibul fa'il dari ruwiya itu adalah kalimat annahu kola ila akhirihi. Begitu ya. Nah itu oke. Nyambung ya. Oke, iya, maaf, maksudnya naibul fa'ilnya. Ya. Kuryani ya, Mbak Kur ya. Jadi Mbak Kur, jadi naibul fa'ilnya berbentuk kalimat, Mbak. Jadi dari sini ya, annahu qala. Jadi anaknya tadi huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Qolanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya, sebagai khobar anak. Qala tidak akan sempurna kalau tidak ketemu makulul qauli. Maka depannya dibaca makulul qauli. Ini bacanya to'amu. Kenapa dibaca to'amu? Mubtada. Oke. Kalasnikov. Oke, terima kasih Pak Kalasnikov. Semoga berkah. Oke, paham ya? Oke, Mbak Kur. Iya paham. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi to'amul jawadi. Mbak Nelly Cito. Terima kasih Mbak Nelly. Oke. To'amu mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhaf. Al-jawadi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro. Dawaun khobar dari to'amul jawadi. Jadi dawaun khobar dibaca rofa ya. Dawaun mubtada khobar yang dirofakkan dengan domah. Jadi to'amul jawadi dawaun. Nah ini satu kalimat. Nah ini sebagai makulul qauli. Ya, jadi kola akan sempurna ketika ketemu makulul qauli gitu. Ya, annahu bahwasanya beliaunya adalah nabi, qala beliau bersabda, to'amul jawadi, makanan orang yang dermawan adalah dawaun, obat. Subhanallah. Sebaliknya, wa to'amul bakhili. Nah ini wawunya atop, to'amu maktuf dari maktuf alaihnya lafad to'amu sebelumnya. Wa huwa mudhaf, al-bakhili mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baru disebut khobar depannya. Daun. Ya, Masya Allah. Daun. Jadi saya ulang. Wawunya atop, to'amu, maktuf. Dari maktuf alaihnya lafad sebelumnya. Nah, lafad sebelumnya adalah mubtada. Maka to'amu ini pun mubtada. Karena maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Jadi to'amu, ini kalau dibaca ya to'amu maktuf. Dari maktuf alaihnya lafad to'amu wa huwa mudhaf. Al-bakhili mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Daun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Jadi kalau diartikan wa to'amul bakhili dan makanan orang bakhil adalah daun, penyakit. Subhanallah. Ini kata Nabi ya. Lihat. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, bahwasanya beliau bersabda, to'amul jawadi dawaun. Makanan orang yang dermawan adalah obat. Wa to'amul bakhili. Dan makanan orang yang bakhil adalah daun, penyakit. Subhanallah. Ini makanya jadilah orang yang dermawan. Abi Syamil, izin Ustadz, monggo ya. Ada keperluan ya. Oke, monggo. Oke. Ya, nyambung ya. Subhanallah itu. Makanya jadilah orang yang dermawan gitu ya. Ternyata ketika kita tergolong orang yang bakhil, maka makanan yang ada di kita adalah merupakan penyakit. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita digolongkan orang-orang yang dermawan, maka makanan yang ada pada diri kita adalah dawaun, obat.
Masya Allah, Neneng Daryati, astagfirullah, jadi takut ya. Ya, jadi kita harus hati-hati Bu Neneng ya. Nah, maka jadilah orang yang dermawan. Dan ingat, dermawan itu di sini masih ada batasan ya. Nah, biqadri taqati. Jadi tidak habis-habisan. Ya, ketika kita punya uang 200.000, kemudian ada yang memintanya atau meminjamnya, ya tidak diberikan semua. Kalau keimanan kita belum nyampe, ya kita masih pakai biqadri taqati, dengan kadar kemampuan kita. Ya, insya Allah. Oke, bedonesem takut. Subhanallah. Oke, Umi Afo, subhanallah. Gitu Umi ya. Mudah-mudahan Umi istiqomah ya. Oke, Umi dari mana nih Umi Afo? Subhanallah. Oke, Umi istiqomah ya. Oke. Pak Nur Rahman, kebanyakan bakhil Pak Yai, semoga jadi dermawan, amin. Ya, kita belajar nggak bakhil ya, Masya Allah. Umi amin, amin. Oke Umi, terima kasih Umi, semoga istiqomah ya. Oke, saya dari Sukabumi. Oh, Umi Alfa Sukabumi ya, semoga istiqomah Umi ya, Sukabumi. Oke, izin dulu Ustadz Wawan. Nah, Pak Wawan izin ya, monggo Pak Wawan. Udah siang ya Pak Wawan ya. Oke, kita dikit lagi ya. Oke, lanjut. Udah itu. Jadi apa tadi? To'amul jawadi dawaun wa to'amul bakhili daun. Subhanallah. Kemudian lanjutannya di sini waqala ba'dul adba'i. Nah gitu ya. Waqala wawunya istinaf, qala fi'il madi. Oke, sidogiri ya. Oh, Masya Allah. Kuryani ya. Sukabuminya sidogiri ya. Masya Allah. Oke, syukron Pak Ustadz. Oke, Umi. Oke ya. Pak Wawan Wahidin dari Bali nih Pak Ustadz. Subhanallah. Pak Wawan dari Bali. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Wawan. Dedi Rustandi, Masya Allah, dapat ilmu. Masya Allah. Yongki ini. Yongki baru saya sapa ini. Masya Allah. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah. Qala fi'il madi ba'du fa'il. Ya. Ba'du fa'il. Boleh dilanjut ba'dul, ya nggak apa-apa ya. Oke, ba'dul juga boleh. Saya ambil satu-satu ya. Ba'du fa'il yang dirofakkan dengan doma. Al-adba'i. Gitu jadinya ya. Biar apa namanya? Al-udba. Saya salah ini. Al-ud bukan. Al-udabai, ini yang benarnya. Jadi ini ahli bahasa ya. Yang dimaksud adalah ahli bahasa. Al-udabai. Gitu. Jadi ba'dul udabai. Begitu. Jadi waqala. Qolanya adalah fi'il madi ba'du fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wa huwa mudhof. Al-udabai. Itu yang benarnya ya. Nah, karena ini adalah sebagian ahli bahasa, itu artinya al-udabai. Al-bakhilu, nah ini. Al-bakhilu dibaca al-bakhilu adalah mubtada ya, yang dirofakkan dengan domah. Laisa adalah akhwatnya kana. Ya. Laisa akhwatnya kana ya, jadi fi'il madinakis begitu. Berarti domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi isim laisa. Nah, kebetulan di depannya adalah jar majrur. Maka jar majrurnya menjadi khobar laisa muqaddam. Maka depannya dibaca isim laisa muakhor. Isim laisa muakhor itu dibaca rofa. Jadi khalilun. Ya, jadi laisa lahu khalilun. Begitu ya. Gitu. Jadi isim laisanya muakhor. Ya. Jadi al-bakhilu, orang yang bakhil itu baginya tidak ada kasihan. Masya Allah. Itu. Jadi al-bakhilu, orang yang bakhil itu laisa lahu khalilun, maaf. Laisa lahu khalilun. Baginya tidak ada khalilun, kasihan. Tidak ada rasa kasihan. Itu orang bakhil itu begitu. Ya, itu. Mudah-mudahan kita nggak masuk.
Ya, Masya Allah itu. Oke ya. Jadi ini ngeri banget ya kalau lihat ini ya. Masya Allah itu. Abdul Aziz, Masya Allah. Al-bakhilu laisa lahu khalilun. Nah, ternyata orang yang bakhil itu laisa lahu khalilun. Baginya tidak ada belas kasihan. Nah itu Pak Delan, Masya Allah. Ya, makanya ini temannya Korun. Lihat Korun ya. Korun itu meninggalnya dengan hartanya. Itu Korun itu. Meninggalnya dengan hartanya. Ya. Dimasukkan ke dalam bumi dengan hartanya. Itulah nasib orang bakhil. Sejarah itu mencatat Korun meninggal dengan hartanya. Ketika Quran bercerita sejarah, maka terulang. Siapapun ketika kita bakhil, maka kita pun akan mati dengan hartanya. Dikubur hidup-hidup dengan hartanya. Itu Korun. Dan kita pun ketika bakhil seperti itu. Dikubur hidup-hidup dengan hartanya. Cuman peristiwanya tidak persis seperti Korun. Kalau Korun secara fisik itu dikubur hidup-hidup dengan hartanya. Untuk orang sekarang, mungkin menjelang kematiannya, sakit dulu. Dan sakitnya itu menghabiskan harta yang sudah dikumpulkannya. Gitu. Harta yang sudah dikumpulkannya menjadi habis untuk berobat. Habis semua. Ketika habis, baru meninggal. Nah, itu yang disebut Korun. Korun zaman sekarang. Kalau Korun dulu secara fisik dikubur. Tapi Korun sekarang sejarahnya seperti itu ya. Jadi sejarah Quran ketika bercerita sejarah maka terulang.